Selamat siang, perkenalkan nama saya Via Sitorus dengan NIM HR059 pada kelompok 23 selaku praktikan dari Praktikum PPM. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas mingguan pada modul pertama dari modul tersebut, yaitu berjudul Peta Kendali Variabel dan Fishbone Diagram. Nah, di sini melihat nih, untuk diketahuinya terdapat PT Osik Manufacturing yang memproduksi ban mobil yang mengutamakan keselamatan berkendara. Nah, di sini dapat kita lihat karakter mutunya itu terdapat tekanan ban serta di Departemen Quality Control-nya melakukan pemeriksaan rutin selama 12 bulan. Setiap bulannya itu 12 unit sampel. Nah, yang dimana diambil secara random. Kemudian hasil uji tekanan burst itu dapat kita lihat di dalam tabel berikut ini di 12 bulan terakhir. Nah, di sini kita disuruh nih untuk menentukan batas kendali atas dan bawah untuk proses centerline dan kemudian membuat peta kendalinya. Serta sama seperti hal tadi, kita menentukan nih apakah aturan pola tersebut masih dalam eh, pola yang tidak wajar atau sudah terkendali. Nah, di sini kita lihat untuk nomor 3, itu kita memakai X bar S chart yang sampelnya itu sebesar 12. Kenapa kita pakainya yang X bar S? Karena dia sampelnya itu tergolong besar, makanya dia itu N lebih besar daripada 10. Nah, kita kan lihat di sini ada control charge, di mana kita lihat dia itu masuk ke dalam subgroup. Nah, di sini dapat kita simpulkan untuk dari rata-ratanya atau X bar itu sebesar 146,681, UCL sendiri sebesar 147,847, sedangkan lower atau batas kendali bawahnya itu sebesar 145,514. Nah, sedangkan untuk yang SS sendiri, SS sendiri kita dapat menyimpulkan bahwa di bagian standar deviasinya itu kita dapat CL-nya itu sebesar 1,316 dan di batas atas itu terdapat 2,167, di batas bawahnya itu terdapat 0,465. Nah, dari sini dapat kita simpulkan seluruh nilai standar deviasinya itu masih dalam batas kendali. Artinya, variasi dari chart tersebut masih tergolong terkendali. Sedangkan untuk yang tadi itu terdapat, nih, di bagian yang sampel mean, itu terdapat titik yang mengenai eh, UCL serta SL-nya. Di mana untuk UCL sendiri kita dapat melihat nih, dia itu melewati dari batas kendalinya. Dia terdapat di batas kendali atas, di mana terdapat di bulan ke-9. Artinya dia itu rata-ratanya lebih tinggi. Sedangkan untuk yang satu lagi itu di LCL di bulan ke-5. Nah, makanya itu berarti rata-ratanya lebih rendah. Nah, kemudian kita simpulin ini untuk bagian B. Kita dapat melihat untuk X-chart-nya itu kan tadi dia belum tergolong terkendali. Karena apa? Karena dia itu melewati batas atas dan batas bawahnya. Sehingga kita dapat menyimpulkan adanya spatial cost variation. Oke, kemudian lanjut ke RStudio yang nomor 3. Nah, kita langsung saja untuk yang RStudio, di mana untuk nomor 3 sendiri sudah saya run. Nah, nomor 3 sendiri itu kita mendapatkan nilai untuk peta kendalinya. Nah, di sini kita dapat melihat, ini kan tadi per 12 bulan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan untuk nilai dari rata-ratanya sebesar 1,3164 sama seperti yang tadi. Kemudian mediannya sebesar 1,273. Kemudian dari yang maksimumnya tadi ada di 2,088 serta minimumnya sebesar 0,937. Ini tadi yang di tabel bagian bawah. Nah, kita dapat melihat untuk center of group statistiknya itu sebesar 1, atau rata-rata sebesar 1,31, sedangkan standar deviasinya sebesar 1,3466. Nah, untuk LCL sendiri kita dapat hasil 0,465, kemudian
UCL-nya itu 2,167. Nah, di sini dapat kita lihat kan dia menunjukkan terdapat yang namanya perbedaan. Nah, tadi kan kita dapat mengetahui tuh sesuai dengan Minitab-nya. Untuk dia yang 95 ini itu terjadinya kenaikan dan penurunan. Di bulan 9 itu dia masuk tergolong ke kenaikan, sedangkan ke bulan limanya itu tergolong penurunan. Nah, kemudian kita dapat melakukan yang namanya penghapusan data. Nah, ini untuk yang di tabel bawahnya, di mana kita dapat menyimpulkan untuk hasil median 146,68, kemudian median 146,916. Nah, kita dapat menstabilkannya dengan cara kita menghapus nanti datanya. Nah, jadi nanti untuk datanya itu kita dapat sebesar center of groupnya 146,93 dan cara deviasinya 1,135 atau kita lakukan perbaikan. Nah, di sini kita lihat dulu untuk grafik dari yang peta kendali S yang uji tekanannya. Kita zoom. Nah, ini dia untuk standar deviasinya. Tadi kan mengalami kenaikan. Nah, kemudian untuk merupakan peta kendali S uji tekanan burst band. Oke, kemudian kita next dengan yang tadi kita ketahui di mana peningkatan dan penurunan nih di bulan 9 dan bulan 5. Kemudian kita lakukan perbaikan di mana kita dapat hasilnya itu untuk rata-ratanya sendiri masih dalam batas kendali. Nah, terus tidak ada yang melewati. Berarti sudah terkendali untuk proses dari si ban tersebut. Nah, kemudian kita next ke nomor 4. Oke. Nomor 4. Nomor 4 sendiri dia itu diketahui PT Siko Footwear, di mana memproduksi sepatu kulit berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor. Nah, ditemukan beberapa karakteristik. Nah, ini nanti yang akan masuk ke dalam, kita kan disuruh buat fishbone. Nah, PT Siko ini Footwear eh, memproduksi sepatu kulit berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor. Nah, dari sini kita menggunakan pendekatan statistical quality control, mana kita menemukan beberapa karakteristik seperti kekuatan jahitan, ketahanan sol, finishing, serta kerataan. Nah, di sini kita untuk melakukan analisis menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan atau cause and effect diagram. Nah, di sini sudah dijelaskan terdapat 6 faktor utama, ada man, machine, method, natural measurement, dan environment. Nah, di sini sudah terdapat tabelnya. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke Minitab. Oke, kita buka Minitab terlebih dahulu. Nah, data yang sudah kita masukkan ke dalam, kita sesuaikan di dalam quality tools. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, dia itu masuk ke dalam cause and effect, kan? Nah, di sini sebelumnya itu bukan man. Jadi kita sesuaikan dia itu sesuai dengan 6 faktor tadi. 6 ketentuan tadi. Di mana labelnya itu ada man, machine, material, methods, measurement, dan environment. Nah, kemudian causes atau penyebabnya kita sesuaikan dengan yang terdapat di tabel tersebut. Nah, sehingga eh, dari causes dan labelnya itu sudah seimbang atau sudah sama, maka kita buat dulu untuk efeknya. Apa efek dari faktor-faktor tersebut? Itu yaitu cacat produk pada sepatu. Kemudian untuk jumlah sendiri kita buat diagram permasalahan dari sepatu yang cacat. Nah, dapat kita lihat di sini.
Cacat produk itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana ada faktor measurement. Nah, measurement sendiri terdapat subbab atau faktor-faktor pendukungnya atau yang membuat hal tersebut terjadi. Di mana dari segi pengukuran, dimensi soalnya tidak tepat, kemudian ketebalannya, perekatnya tidak tepat. Nah, kemudian dari segi materialnya. Nah, terdapat subbab-subbabnya atau subgrupnya dari segi kualitas, dari segi kulitnya bervariasi, terus bahan sol yang mudah retak menjadi salah satu faktor cacat produk. Kemudian sama dengan men sampai dengan ke mesin. Nah, kemudian langsung ke Art Studio. Oke, di Art Studio sendiri langsung saja ke hasilnya. Nih, kita menggunakan yang cause and effect diagram. Hmm. Dari sini, setelah kita input dia di Excel, kita menggunakan yang namanya fishbone. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, ini dia cause and effect diagramnya. Nah, dari yang tadi itu, dari semuanya yang sudah kita peroleh, kita dapat hasil akhirnya di mana tadi itu kan ada men. Nah, mennya itu kita dapat lihat di kembali ke Minitab agar lebih jelas. Nah, di mana yang bagian mennya itu operatornya kurang teliti dan kurang terlatih sehingga meningkatkan risiko pada cacat produk atau pada proses pemotongan penjahitan. Kemudian ke mesin, di mana mesin jahit itu tidak terkalibrasi. Bisa jadi pisau pemotongnya tumpul, mesin press mulai bermasalah. Nah, itu menyebabkan kualitas hasil produk tidak konsisten. Kemudian dari metode dari SOP pengotornya itu tidak sesuai. Bisa jadi ada yang kepanjang, ada yang kepanjangan, ada yang kependekan. Nah, kemudian untuk waktu pengerikannya juga bervariasi. Nah, kemudian untuk material, di mana tadi kan ada kulit bervariasi. Nah, dapat kita lihat kan ada kulit bervariasi. Nah, kemudian ada bahan solnya yang mudah retak. Nah, untuk measurementnya itu eh, tidak tepat karena tidak sesuai standar sehingga dapat mengurangi kekuatan dari sambungannya. Kemudian dari segi presisinya kemudian yang terakhir itu ada environment atau lingkungan di mana pencahayaannya kurang baik atau adanya debu dan kotoran yang berlebih sehingga mengganggu proses finishing. Nah, sekian dari penjelasan terkait tugas mingguan pada modul satu tersebut. Apabila ada salah kata maupun kurang kata, saya mohon maaf. Terima kasih.